Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsu dan mau beramal untuk kehidupan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang berakal, orang yang jenius adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Orang yang mampu menundukkan keinginan buruknya. Orang yang mampu menundukkan syahwatnya dan mau beramal untuk kepentingan akhiratnya. Hadis yang mulia ini dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai barometer, sebagai ukuran kecerdasan, kepintaran, kepandaian seseorang. Tidak diukur dari gelar dan titelnya, tidak dilihat dari status sosialnya, tidak dilihat dari seberapa banyak dia mampu mengumpulkan pundi-pundi rupiahnya. Tapi yang dijadikan tolak ukur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang cerdas, orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang mampu menundukkan hawa, menundukkan nafsu, menundukkan keinginan-keinginan buruknya demi sebuah tujuan mulia, yaitu apa? Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang mau beramal untuk akhirat kita. Karena semua kita tahu, hidup kita di dunia ini hanya sesaat, hanya sebentar. Kisaran 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu ada tapi gak banyak. Tapi masa penantian kita di alam barzakh, di alam kubur, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun. Itu baru masa penungguan untuk menyaksikan hari kiamat. Belum lagi proses hari kiamat, belum lagi nanti proses antara surga dan nerakanya, belum lagi nanti ketika penempatan. Karena semua manusia ada dua tempat yang telah Allah Subhanahu wa taala jelas, yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Imma min ashabil jannah wa imma min ashabis sa'ir. Bisa jadi dia termasuk penghuni surga, bisa jadi dia termasuk penghuni neraka, dan tidak ada tempat yang ketiga. Dan disitulah kehidupan yang kekal dan abadi, tidak ada kematian di dalamnya. Dan untuk mendapatkan itu semua, untuk agar kita hidup enak setelah kematian, maka penentuannya ketika kita di dunia, ketika kita mampu menundukkan hawa nafsu, ketika kita mampu memperbanyak bekal menuju kampung akhirat. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menilai siapa orang-orang yang cerdas, siapa orang-orang yang sukses, dan siapa orang-orang yang beruntung. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia adalah tempat beramal, akhirat adalah tempat balasan. Jangan kita balik-balik, jangan kita berharap balasan di dunia, karena ada amalan yang memang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, ada yang ditangguhkan
dan yang lebih banyak adalah yang ditangguhkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu, beramalah kalian, berbuatlah kalian, melakukan kebajikanlah kalian, karena sebesar zarrah, debu kebaikan yang kalian kerjakan, tidak ada yang luput balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu untuk kalian sendiri. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, maka pada hakikatnya dia telah mendolimi dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falah. Jika kalian melakukan kebaikan, itu untuk kalian sendiri, bukan untuk Allah. Dan jika kalian melakukan keburukan, maka kalianlah yang akan menanggung dosanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tahirin wa ashabihi tayyibin wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syariat Islam merupakan perkara yang sangat mendasar. Akidah, prinsip adalah menetapkan, mengimani adanya hari pembalasan. Di dalam Islam tidak dikenal yang namanya kematian itu tempat peristirahatan terakhir. Tidak. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Justru kematian merupakan babak baru dari kehidupan yang sesungguhnya. Maka barang siapa yang di alam kuburnya dia mendapatkan kemudahan, maka setelahnya dia akan lebih mudah menjalani kehidupan ini. Dan barang siapa yang di alam kuburnya dia mendapatkan kesulitan, mendapatkan azab, siksa, maka perjalanan setelahnya akan lebih berat lagi. Mumpung kita masih di dunia, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal saleh, untuk melakukan kebaikan. Karena ada miliaran manusia detik ini yang merengek-rengek minta dihidupkan kembali ke dunia hanya untuk bisa beramal saleh. Tapi mereka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita saat ini bisa melakukan amal saleh. Dan itu semua tidak ada paksaan di dalam Islam. La ikraha fiddin. Yang mau melakukan amal soleh kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan berlipat-lipat. Yang melakukan keburukan, kezaliman, kemaksiatan juga akan mendapatkan balasan yang setimpal. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk selalu gemar melakukan kebaikan dan mau meninggalkan kemaksiatan, kedurhakaan, perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم أصلح لنا وأصلح ولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.